Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk malam hari ini karena kami malam ini berkumpul bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama dengan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kiranya setiap pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum di pelataran-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami, saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan dan penuhi kami dengan apa yang Tuhan mau, dengan rencana-Mu, dengan perintah-Mu, dengan tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tuntun hamba-Mu di dalam menyampaikan setiap firman pada malam hari ini, setiap kata-kata dan kalimat biarlah itu diinspirasikan, dituntun, diwahyukan dari Roh Kudus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan, amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa kembali berkumpul, berjumpa bersama-sama lewat Zoom. Dan malam hari ini mari kita mendengar firman Tuhan dan kita akan belajar mengenai yang namanya perkataan. Kalau saya boleh beri tema malam hari ini, saya sharing firman Tuhan dengan tema Your Words Change Your World. Perkataanmu merubah duniamu, saudara. Nah, saudara-saudara, saya mulai dengan satu cerita ini. Ini hanya cerita saja. Ada sepasang suami istri yang sedang nggak akur ceritanya ya rumah tangga, walaupun hamba Tuhan suami istri bisa aja berdebat. Nah ini ada suami istri yang lagi nggak akur saudara, lagi berantem nih. Udah berhari-hari mereka nggak ngomong saudara. Ya ini kalau misalnya lagi ribut dibiarin terlalu lama, akhirnya yang terpupuk adalah kebencian gitu ya. Tambah lama tambah kesel gitu kan. Apalagi dia lihat pasangannya kok kayak seperti nggak ada apa-apa. Apalagi kalau kita lihat, kita mikirnya sebetulnya yang salah pasangan kita gitu. Tapi tiap kali ketemu kayaknya seperti manusia tidak berdosa, saudara. Nah, suami istri ini udah lama ribut, ya nggak ngomong, saudara. Akhirnya, nah sampai satu kali kebetulan mereka duduk di ruang tamu sama-sama nih, saudara. Kemudian suaminya ini udah keselnya ini sampai diubun-ubun, saudara. Akhirnya suaminya ngomong begini sama istrinya. Mami, saya tuh bingung sama kamu katanya. Kamu kok bisa-bisanya ya, kamu bisa cantik sama bisa bodoh dalam waktu yang bersamaan katanya. Jadi saking keselnya dia ngomong begitu sama istrinya. Kamu kok bisa cantik sama bisa bodoh dalam waktu yang bersamaan. Wah istrinya kaget saudara, suaminya ngomong gini, wah ini ngajak perang nih gitu kan. Tapi istrinya nggak langsung jawab, dia diam sebentar saudara. Kemudian nggak berapa saat dia ngomong sama suaminya. Suamiku, saya jelasin ya sama kamu ya. Tuhan itu buat saya begitu cantik, supaya kamu bisa tertarik sama saya. Dan Tuhan buat saya begitu bodoh, supaya saya bisa tertarik sama kamu. Wah ribut lagi, saudara. Jadi maksudnya tuh kalau gue pinter, gue nggak kawin sama lo gitu lah kira-kira, saudara ya. Nah, saudara-saudara, seringkali permasalahan di dalam rumah tangga, di dalam hubungan kita dengan teman kita, dengan rekan kerja kita, atau dengan manusia yang lain, itu disebabkan oleh benda kecil yang melekat di tubuh kita yang namanya lidah, saudara. Coba saudara renung-renungin, mungkin hari ini ada orang yang ada di antara saudara yang lagi hubungannya nggak akur sama seseorang. Coba renung-renungin, jangan-jangan gara-gara benda kecil itu, saudara. Dan bahkan firman Tuhan berkata apa? Lidah itu sesuatu yang kecil. Lidah itu bukan bagian tubuh yang besar, bagian tubuh yang kecil. Udah gitu ngumpet lagi, kecuali kita keluarin lidah kita, baru kelihatan sudah. Tetapi benda kecil ini yang ngumpet, yang nggak kelihatan ini, seringkali membuat masalah yang besar. Bahkan, saudara, begitu pentingnya perkataan kita, sampai firman Tuhan berkata bahwa hidup mati kita bukan ditentukan oleh pekerjaan kita, hidup mati kita bukan ditentukan oleh bisnis kita,
Tetapi Alkitab berkata bahwa hidup dan mati ditentukan, dikuasai oleh apa? Oleh lidah, oleh perkataan. Jadi Alkitab itu banyak berbicara tentang perkataan. Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26 berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ini kayak kita nih lagi ibadah nih, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ada, kalau kita suka beribadah, kita rajin, waduh hari Minggu kebaktian 4 kali kita ikut 4-4-nya, ibadah WBI kita ikut, kadang-kadang kita nongol juga di ibadah pria gitu kan, rambutnya dikepang, dipendek-pendekin biar kayak pria. Kadang-kadang kalau belum puas sekolah Minggu kita nongol, saudara kan, makanya kita dapat julukan maha hadir di gereja kan, kita satu level di bawahnya Tuhan, karena di mana-mana kita nongol. Kita suka beribadah, itu bagus. Jadi saudara jangan salah ya. Jangan nanti saudara bilang sama suami saudara, Pak Jeffrey bilang nggak usah sering-sering ibadah. Nah ini salah nangkep. Alkitab nggak melarang saudara beribadah. Tapi saudara, yang Alkitab ingin ingatkan, saudara rajin ibadah bagus. Tapi ibadah saudara yang banyak itu, yang rajin itu menjadi sia-sia karena satu perkara, Alkitab bilang. Karena saudara nggak jaga perkataannya. Jadi ada banyak orang di gereja rajin, bahkan jadi pendoa, di luar yang ngomong juga gitu kan, tapi ngomongnya yang jelek-jelek, ngegosipin orang lah, ngomongin orang beginilah. Nah itu Alkitab bilang, maka ibadahmu jadi sia-sia. Pengorbanan yang saudara lakukan, ibadah itu kan berkorban, saudara. Apalagi kalau saudara melayani, saudara mesti datang lebih pagi, saudara mesti ikut doa pra-ibadah, kemudian saudara juga kan nggak dari rumah tahu-tahu ada di gereja, saudara mesti pergi naik mobil, naik kendaraan umum, kan banyak pengorbanannya. Nah, jangan sampai semua pengorbanan saudara itu jadi sia-sia. Karena apa? Karena setelah saudara beribadah, saudara nggak bisa jaga lidah saudara. Nah, saudara-saudara, kata sia-sia itu di dalam bahasa Yunani itu pakai kata argos. Argos itu artinya kosong, tidak bekerja, tidak menghasilkan apapun. Jadi sebetulnya dilakukan itu percuma. Karena apa? Karena tidak bawa dampak. Nah, itu yang disebut kata sia-sia atau argos. Saudara-saudara, perkataan saudara bisa mendatangkan berkat. Lewat perkataan saudara, saudara juga bisa kehilangan berkat. Perkataanmu bisa membuat saudara jadi bahagia, tapi perkataan saudara bisa membuat hidup saudara jadi susah. Saya kasih satu contoh, satu kisah. Ada seorang yang bernama Bernard Baruch, saudara. Bernard Baruch ini seorang pengusaha muda yang ambisius. Nah, satu kali dia mengajak seorang konglomerat yang namanya JP Morgan. Kalau saudara suka baca koran ya tentang bisnis, saudara pasti tahu JP Morgan. Ini seorang konglomerat yang sangat terkenal. Nah, Bernard Baruch ini mengajak JP Morgan untuk bekerja sama di usaha pertambangan di Texas. Dan kemudian JP Morgan mengirimkan para ahli geologi, ahli-ahli yang diperlukan untuk menyelidiki tambang itu. Apakah tambang itu benar-benar bisa menghasilkan keuntungan? Dan kemudian para ahli itu melaporkan kepada JP Morgan bahwa tambang ini potensi untuk memberikan keuntungan yang besar. Dan kemudian JP Morgan berkata kepada Bernard Baruch bahwa dia mau untuk bekerja sama. Dan kemudian pada hari yang ditentukan, mereka ingin tanda tangan kontrak, saudara. Nah, sementara berkas-berkas disiapkan oleh notaris, Bernard Baruch ngobrol sama JP Morgan. Dan kemudian di dalam obrolan itu, Bernard Baruch itu mengatakan sesuatu yang nggak penting. Dia nanya begini dia ngomong gini sama JP Morgan. Pak JP Morgan, Anda itu orang yang sangat kaya. Dan biasanya orang kaya itu pasti pernah berjudi. Saya yakin Anda pasti pernah berjudi dan Anda pasang taruhan yang besar karena Anda orang kaya. Tiba-tiba, saudara, air mukanya JP Morgan itu berubah. Dan kemudian dia memandang kepada Bernard Baruch dan dia berkata dengan tajam, "Hai anak muda, dengar. Yang pertama, saya tidak pernah berjudi. Dan yang kedua, saya tidak suka yang namanya berjudi.
Dan yang ketiga dia bilang, saya memutuskan untuk membatalkan kontrak ini. Bayangin saudara, itu tinggal tanda tangan doang loh. Lagi disiapin berkas kontraknya sama notarisnya di depan mereka. Hanya karena satu kalimat yang nggak penting, yang harusnya nggak diucapkan. Maka Bernard Baru itu kehilangan berkat yang begitu besar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengingat, mungkin sementara saya ngomong, saudara bisa keingat sesuatu gitu ya. Dan saya hanya ingin ingatkan, dan firman Tuhan juga mengingatkan, bahwa perkataan kita itu begitu penting. Yaitu yang Alkitab bilang, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Nah, saudara-saudara, karena perkataan kita itu bisa mendatangkan berkat. Bahkan kalau menurut judul yang saya berikan, Your words change your world. Lewat perkataan kita, dunia kita bisa berubah. Lewat perkataan kita, tiba-tiba ada orang-orang yang nggak pernah kita sangka, itu bisa datang dalam hidup kita. Ada orang-orang yang penting yang mau jadi teman kita. Ada hal-hal yang baru yang akan kita alami kalau kita memiliki perkataan yang baik. Nah, karena itu saya ingin sharing sama saudara, ada beberapa hal yang kita perlukan, yang kita harus perhatikan dari perkataan kita. Supaya apa? Supaya perkataan kita itu bisa menjadi berkat, supaya perkataan kita itu akan merubah dunia kita, supaya perkataan kita itu akan memberikan hubungan-hubungan yang baru dengan orang-orang yang baru, dan orang-orang yang penting di dalam kehidupan kita, orang-orang yang punya nilai, orang-orang yang berkualitas. Nah, yang pertama, saudara, kalau saudara ingin perkataan saudara menjadi perkataan yang berkualitas, perkataan yang menjadi berkat buat saudara, maka saudara perlu memperhatikan pada waktu saudara berkata-kata, sampaikan perkataan itu pada timing yang tepat. Saudara perlu perhatikan timing setiap kali saudara mau ngomong. Coba kita lihat di Amsal 25 ayat yang ke-11. Ini hal yang pertama yang kita perlu perhatikan. Amsal 25 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi Alkitab juga meminta kita untuk memperhatikan bahwa perkataan yang diucapkan pada timing yang pas, Alkitab menggambarkan seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, apa maksudnya? Apelnya udah emas, sesuatu yang berharga. Udah gitu ditaruhnya di mana? Di pinggan perak, tempat juga yang mulia. Jadi Alkitab ingin menggambarkan begini, kalau saudara bisa mengendalikan perkataan saudara, dan saudara mengucapkan perkataan saudara pada waktu yang tepat, maka saudara akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu loh maksudnya. Buah apel emas di pinggan perak itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu feedback, sesuatu result, sesuatu hasil, sesuatu akibat yang benar-benar berharga dan memberkati hidup saudara. Nah, saudara-saudara, seringkali yang menjadi masalah, kenapa kok misalnya kita mengusulkan sesuatu ditolak, itu bukannya usulan kita jelek loh. Ya, mungkin saudara mengusulkan kepada suami, mungkin saudara yang bekerja mengusulkan kepada atasan, mungkin saudara sebagai pengerja di gereja, saudara mengusulkan kepada pimpinan saudara, ketua saudara, seringkali usulan kita itu ditolak. Bukan, belum tentu karena usulannya kurang bagus. Tapi seringkali kita menyampaikan pada timing yang kurang pas, saudara. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Supaya kita bisa belajar menyampaikan perkataan kita pada timing yang pas, ada 2 tips. Yang pertama, belajar yang namanya mengendalikan diri. Belajar yang namanya mengendalikan diri. Pengkhotbah 3 ayat 7b berkata begini, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara. Saya menyadari bahwa para ibu-ibu di sini punya kuota bicara lebih banyak dalam sehari dibandingkan sama kita, bapak-bapak. Dan kadang-kadang ketika hari menjelang berakhir, kuotanya belum habis. Dan merasa sayang kalau nggak dihabisin. Nah, itu kadang-kadang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga. Kalau Anda tidak berhasil menguasai diri, tidak berhasil mengendalikan diri. Lihat suami pulang, udah ditungguin, saudara, suami pulang. Kenapa? Mau ngabisin kuota, saudara.
Sehingga ketika suami pulang nggak diperhatiin keadaannya bagaimana gitu kan, udah langsung diberondong saudara, akhirnya ribut saudara. Nah, terutama saudara harus mengendalikan diri pada waktu saudara lagi marah. Karena itu saudara, saya berikan satu prinsip yang saya pegang. Prinsip saya adalah begini, kalau kita lagi marah, jangan banyak ngomong. Kalau kita lagi senang, jangan buat banyak janji. Itu aja. Kalau kita lagi marah, jangan banyak ngomong. Kalau kita lagi senang, jangan buat banyak janji. Kenapa? Dua-duanya bisa mengecewakan orang. Sebab kalau perkataan kita dikuasai oleh emosi negatif kita, kemarahan kita, ya itu kita susah untuk kontrol. Sama, pada waktu kita lagi happy, saudara, maka kita buat janji. Janji itu seringkali kita tidak sadari. Kita nggak sadari. Tetapi saudara, efeknya adalah bagi orang yang mendengarkannya. Dipikirin terus janjinya, saudara. Dipikirin terus, sampai Tuhan Yesus datang tidak terwujud. Ketika ditagih, orangnya bilang apa? Ah, kayaknya saya nggak pernah ngomong gitu. Dia lupa, saudara. Jadi saudara-saudara, belajar mengendalikan diri saudara, terutama pada waktu saudara lagi marah. Belajarlah bersama dengan pasangan saudara. Ketika pasangan saudara atau saudara lagi marah, yang satu mesti diam. Bukan karena benar atau salah, tapi untuk menciptakan suasana kondusif. Dan ini yang saya praktekkan di rumah, saudara. Kalau saya lagi marah, istri saya udah tahu, dia diam. Dan ini bukan persoalan benar atau salah. Hanya untuk suasana tuh jadi kondusif lagi. Nah, biasanya setelah tenang, kita tuh kan kalau marah maunya didengerin. Kita tidak dalam posisi mendengar. Makanya kalau suami marah, kemudian istri ikut marah, wah, tambah naik emosinya. Dan dua-duanya nggak ada yang dengar. Gimana mau dengar? Dua-duanya ngomong. Yang dengar adalah tetangga sebelah. Dia tahu seluruh cerita di dalam rumah tangga kita. Karena dia nggak ikut ngomong, dia cuma dengerin kita berantem doang, saudara. Tapi kalau satu marah, satunya diam. Dan biasanya yang terjadi adalah ketika suasana sudah adem, yang marah itu justru kadang-kadang menyadari bahwa dia salah. Kadang-kadang dia minta maaf duluan. Kadang-kadang walaupun dia tahu bahwa dia nggak salah, tapi dia menyadari kemarahannya itulah kesalahan dia. Dan akhirnya suasana bisa cepat baik. Ya, jadi yang pertama, kalau saudara ingin bicara pada timing yang pas, belajarlah untuk mengendalikan diri. Yang kedua, minta hikmat untuk membaca situasi. Saudara perlu belajar untuk membaca situasi. Misalnya gini, kalau saudara pengen cerita sesuatu, misalnya anak saudara melakukan sesuatu yang salah, saudara mau cerita sama suami saudara, itu satu hal yang baik kok. Karena rumah tangga itu kan bekerja sama, jadi bukan anak tanggung jawabnya istri aja, suami nggak mau tahu, bukan begitu. Itu baik, menceritakan kepada suami. Tetapi yang kadang-kadang kurang diperhatikan adalah kapan waktu yang paling tepat saudara menceritakannya. Pada waktu suami saudara pulang dari kantor, lihat dulu kondisinya. Lihat dulu wajahnya kayak apa. Kalau dia pulang wajahnya kayak megaloman, rambutnya berapi semua, jangan ngomong apa-apa dulu, saudara. Saudara mesti meredakan api itu, bukan nambahin panas. Ketika saudara cerita pada timing seperti itu, saudara sedang ngasih kayu bakar supaya apinya tambah gede. Ketika mukanya merah, ya kan, bajunya juga nggak karu-karuan, tangan sebelah panjang, sebelah digulung, baju setengah keluar, setengah dimasukin ke celana. Nah, ini artinya dia lagi ngalamin sesuatu yang nggak benar nih. Mungkin dia lagi ngalamin hari yang berat di kantor, mungkin dia baru diomelin di kantor, mungkin dia baru kena macet, jadi dia kesel. Pada saat seperti itu, pakai hikmat saudara untuk membaca situasi. Bikin suasana jadi adem dulu. Sediain ke air panas, kalau dia biasa mandi pakai air panas, sediain kopi sebelum dia mandi, kalau dia bisa minum kopi. Jangan terlalu banyak ngomong dulu. Kenapa? Karena dia butuh waktu untuk meredakan panasnya. Kemudian setelah dia mandi, makan, ya kan? Kemudian habis makan biasanya suami suka nonton TV, dan kalau dia lagi nonton TV pegang remote, jangan pernah ambil remote itu dari tangan dia. Itu bisa perang dunia keempat, saudara.
Sebab remote TV buat seorang suami adalah tongkat kerajaan, saudara ya. Sampai suasana saudara lihat sudah baik, baru saudara cerita. Dan diperlukan hikmat untuk melihat keadaan. Jadi ini yang pertama, saudara. Yang perlu saudara perhatikan dari perkataan saudara. Saudara mesti belajar menyampaikan perkataanmu pada timing yang pas. Timing itu penting, saudara. Ya kan? Kalau saudara ingin menyampaikan usulan ke bosmu atau ke siapapun, lihat situasinya. Apakah atasan saudara, orang yang mau saudara temui, orang yang mau saudara sampaikan usulan itu lagi dalam kondisi yang baik gak? Mukanya lagi ceria apa enggak? Apa dia masuk ke ruangan kantor, tiap orang di kantor dicari-cari kesalahannya? Nah, ini bukan timing yang pas. Ya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita perhatikan dari perkataan kita? Berbicaralah dengan isi yang bermanfaat. Jadi yang pertama bicara soal timing yang kita perhatikan. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah konten, isi. Apa isi perkataan saudara? Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, kalau saudara perhatikan dengan baik, di dalam Yesaya 50 ayat 4 ini, Tuhan mengajarkan kita untuk melatih dua indera, yaitu lidah dan telinga. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini, kita juga diberitahu bahwa ternyata untuk menjadi berkat, itu juga kita bisa jadi berkat lewat perkataan kita juga. Karena dikatakan apa? Supaya dengan perkataan aku bisa memberikan semangat baru. Bisa jadi berkat. Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara memberi semangat baru, saudara jadi berkat. Lidah saudara, perkataan saudara bisa membangun orang lain. Artinya saudara bisa jadi berkat lewat perkataan saudara. Yang jadi masalah begini, perkataan seperti apa yang bisa membangun orang lain? Perkataan yang bisa membangun orang lain, yang bisa membangkitkan semangat orang yang letih lesu, adalah perkataan yang isinya berbobot. Bukan perkataan negatif. Perkataan negatif tidak bisa membangkitkan orang yang letih lesu. Justru mematahkan semangat orang. Tetapi perkataan yang bisa menjadi berkat, perkataan yang bisa membuat orang jadi semangat lagi, tentunya perkataan yang isinya itu berbobot, isinya bermanfaat. Ayo, coba kita cek masing-masing. Kalau kita telepon sama teman kita, apa yang kita ngomongin, saudara? Istri gembala kita, ini ya, ayo ngaku. Yang suka ngomongin istri gembala, ayo ngaku bertobat malam ini, saudara. Yang kita ngomongin itu apa? Sesuatu yang membangun, sesuatu yang menjadi berkat. Apa kita ngomongin tetangga kita? Apa kita ngomongin istri gembala kita? Memang jadi istri gembala itu susah, saudara. Kalau pakai rok kependekan dikit, dibilang ke gereja kayak ke diskotik, katanya. Kalau pakai rok panjang-panjang, dibilang, waduh ketutup semua kayak ninja, katanya. Memang serba salah, saudara. Nah, apa yang saudara ngomongin? Setiap kali saudara ketemu sama teman saudara, coba saudara pikirkan. Omongan itu, perkataan itu, obrolan itu membangun saudara nggak? Orang kalau ketemu saudara, itu pulang gimana kondisinya setelah bicara sama saudara? Kalau saudara orang yang perkataannya membangun, saudara orang yang perkataannya positif, orang pasti senang sama saudara. Saudara, saya punya beberapa teman yang kalau boleh saya bilang, sampai hari ini hampir saya tidak pernah dengar dia ngomong negatif. Sehingga apa? Sehingga saya itu suka untuk ketemu sama dia. Saya itu cari dia. Kenapa? Karena kalau ngobrol sama dia, itu yang kita dengar tuh perkara-perkara yang positif terus. Yang membangun kita, yang membangkitkan kita. Pokoknya pulang habis ngobrol sama dia, itu kita tuh jadi seger, saudara. Kita datang lemes gitu kan, punya masalah begini-gini. Begitu pulang kita jadi kuat lagi. Kenapa? Karena perkataannya dia itu membangun. Orangnya masih muda. Tetapi selalu perkataannya itu membakar semangat kita lagi. Membuat semangat kita tuh bangkit lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini saya suka untuk ketemu. Tapi saya menghindari orang-orang yang dikit-dikit, aduh, udah susah dah, begini dah. Ayo kita begini, aduh susah dah, gini udah nggak ada harapan dah. Nah, orang-orang kayak gitu sebaiknya dihindari, saudara. Kenapa?
Karena kalau saudara kumpul sama orang-orang kayak gitu, saudara yang nggak kenapa-napa, akhirnya jadi seperti dia. Saudara pergi baik-baik nih, pamit sama suami saudara, aku pergi ya, wow semangat gitu. Begitu pulang, saudara kayak orang sakit gitu kan. Ngomongannya negatif terus. Nah, sekarang orang kalau ketemu sama kita, begitu selesai ngobrol sama kita jadi semangat atau jadi lesu. Orang punya masalah datang ke kita, selesai ngobrol sama kita jadi kuat apa enggak? Wah, terima kasih ya. Saya bersyukur loh kepada Tuhan hari ini saya ngomong sama kamu. Untung saya ketemu kamu. Kenapa? Saya jadi melihat harapan. Atau orang punya masalah ngobrol sama kita, malah kepengen bunuh diri, saudara. Nah, saudara tuh masuk tipe yang mana, saudara? Saya berharap kita jadi tipe orang yang pertama. Orang punya masalah berat, nggak punya harapan. Ngobrol sama kita, begitu dia pulang, dia bilang apa? Terima kasih. Perkataan kamu itu membuat saya melihat ada harapan di dalam Tuhan. Nah, kalau begitu, maka saya pastikan yang saudara ngomongin perkataan saudara itu isinya itu membangun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita belajar untuk ngomong perkataan-perkataan yang membangun. Saya punya grup WA, kita pasti punya grup WA ya. Ada grup WA sekolah, ada grup WA arisan, ya kan. Sekarang kalau yang main sepeda ada grup WA sepeda, saudara ya. Ibu-ibu nggak mau kalah sama bapak-bapak. Padahal kalau ibu-ibu naik sepeda cuma buat numpang foto doang, saudara. Pakai bagus-bagus, cuma nongkrong di taman, di foto, yuk pulang lagi yuk, makan bakmi rame-rame, saudara. Jadi nggak ada olahraganya kadang-kadang. Nah, kadang-kadang di grup itu kita bisa lihat macam-macam orang. Ada orang-orang yang selalu kalau kita ngomong sesuatu, kita ajak sesuatu, pasti pandangannya negatif terus, terutama di masa seperti ini, saudara. Di masa pandemi ini, saya punya teman yang selalu ngomonginnya negatif. Sampai saya bilang sama dia, kenapa sih nggak sekali-sekali lu melihat hidup ini jadi sesuatu yang baik? Apa nggak ada sesuatu yang baik dalam hidup lu? Saya bilang begitu. Setiap kali saya ajak ngomong, selalu jawabannya tuh pesimis terus. Apa dari lahir sampai hari ini kita ngobrol, itu nggak ada sesuatu yang baik yang kamu alami dalam hidupmu. Saya sampai ngomong gitu loh, saking kesalnya. Sampai akhirnya teman-teman yang lain mungkin juga udah gatel pengen ngomong gitu, tapi nggak ada yang berani mulai. Nah, saya ini kadang-kadang orangnya kalau udah begitu udah saya nyerocos saja, saudara. Yang lain baru nimbrung, wah saya dijadiin tumbal, saudara. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk berkata-kata sesuatu yang membangun orang lain, terutama di masa seperti ini loh, saudara. Sebetulnya, saudara punya kesempatan yang besar untuk menggenapi poin nomor 2 ini. Menjadi berkat lewat perkataan saudara. Karena sekarang ini banyak orang stres. Banyak orang parno, saudara. Di Jakarta ini sekarang 2 minggu terakhir ini lagi banyak orang parno. Kenapa? Angka COVID di Jakarta meningkat makin tinggi. Dan bukan itu saja. Yang meningkat sih tiap hari meningkat. Tapi 2 minggu ini dirasakan katanya naiknya cukup tajam. Dan bukan itu saja. Sudah mengarah kepada lingkaran orang-orang yang dekat sama kita. Dan termasuk lingkaran orang-orang yang dekat sama saya. Ini 2 minggu ini, saudara. Itu tiba-tiba saya dibombardir dengan berita-berita orang-orang yang saya kenal baik dan dekat dengan saya. Itu tiba-tiba masuk rumah sakit. Sampai ada yang di IGD, sesak napas, sampai hari ini udah 2 minggu belum keluar. Jadi banyak orang tiba-tiba jadi parno, saudara. Teman saya udah 2 minggu benar-benar nggak keluar rumah, saudara. Benar-benar nggak keluar rumah. Sama sekali. Dia keluar rumah tuh cuma batas sampai teras depan rumah aja. Pintu rumah paling depan, pintu kayu aja. Keluar udah. Sampai situ doang. Karena saking ketakutan. Nah, ini orang-orang itu ada di sekeliling kita, saudara. Nah, sebetulnya ini kesempatan bagi saudara. Lewat perkataan saudara, saudara bisa jadi berkat. Kuatkan mereka. Ya, kuatkan mereka. Bahwa hidup ini perlu dijaga dengan segenap usaha kita. Tapi juga perlu berserah. Ya, berserah itu bukan berarti tidak menjaga hidup kita. Ada banyak orang bilang, ya kita kan punya Tuhan, nggak usah takut. Betul, nggak usah takut itu, tapi bukan berarti sembrono. Saudara kemana-mana nggak pakai masker, selalu bilangnya apa? Darah Yesus, darah Yesus. Ya coba aja nyebrang, nggak usah lewat jalan. Sambil nyebrang ngomong darah Yesus, coba. Kan bukan begitu. Ya, kita kuatkan mereka, kita hibur mereka, kita bangkitkan semangat mereka, supaya apa? Supaya mereka tuh percaya sama Tuhan.
bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, yang pertama tadi timing, yang kedua tadi isi, yang ketiga apa yang kita perlu perhatikan waktu kita berkata-kata? Caranya. Ya. Jadi timing, isi, cara. Seringkali orang itu nggak bisa terima perkataan kita bukan karena perkataannya tidak tepat, tapi karena kita menyampaikannya dengan cara yang nggak benar. Betul nggak? Kita ngomelin anak kita karena dia salah. Harus nggak diomelin? Harus nggak dikasih tahu? Harus. Orang salah harus dikasih tahu. Tapi cara memberitahu itu juga penting untuk seseorang bisa menerima atau tidak pesan itu. Anak saudara lagi main sama teman-temannya, tiba-tiba saudara samperin, saudara omel-omelin atas kesalahannya di depan teman-temannya, itu nggak benar. Dan saudara mesti ingat begini, kata-kata yang disampaikan, ingat ya, kata-kata yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat akan membuat orang lebih memperhatikan kesannya dibandingkan pesannya. Ya, kata-kata yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat, terutama teguran yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat, akan membuat orang itu lebih mengingat kesannya dibandingkan pesannya. Kalau saudara negur orang dengan cara yang nggak tepat, nanti orang ngomongin ke teman-temannya, yang diomongin apanya? Bukan tegurannya. Gila tuh orang, masa negur gue caranya begini? Caranya aja yang diomongin semua, betul nggak? Pesannya sih tepat, tapi karena saudara caranya salah, orang akan mempermasalahkan dan ngomongin kemana-mana cara saudara yang nggak tepat. Jadi saudara-saudara, ternyata waktu kita menyampaikan pesan yang tepat, kita juga perlu menyampaikan dengan cara yang tepat. Amsal 15 ayat 1. Amsal pasal 15 ayat ke-1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lemah lembut itu apa? Bicara apa? Lemah lembut itu bicara cara. Lemah lembut itu menunjuk kepada cara berbicara. Ya, lemah lembut ini jangan disalahartikan ya. Ini nggak ada hubungannya dengan lemah gemulai. Bukan. Lemah lembut itu meresponi sesuatu atau mengatakan sesuatu in a proper way, dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat. Dan dikatakan apa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saya sering nongkrong di coffee shop, ya cuma karena sekarang pandemi ini sudah sangat jarang, saudara ya. Dulu saya hampir setiap hari bisa nongkrong di coffee shop, nyari khotbah, nyari inspirasi, ya. Nyari inspirasi khotbah itu paling enak sambil nyium bau kopi, saudara. Itu tiba-tiba semua inspirasi berkembang. Ya. Nah, satu kali ketika saya lagi di coffee shop, ada seorang bapak yang marah-marah di kasir, di depan baristanya. Marah-marah karena sesuatu, saya lupa. Dan kemudian dia beli, terakhir dia bilang sambil teriak, panggil manajer kamu. Nah, akhirnya dia duduk. Dia duduk nggak jauh dari saya, tepat di depan saya, sehingga saya bisa melihat jelas. Sambil dia duduk, dia masih teriak-teriak, panggil manajer kamu. Akhirnya manajernya keluar. Seorang wanita, parasnya nggak terlalu tinggi, pendek, saudara. Masih anak muda. Ya. Kemudian, Bapak ini marah-marah, gini. Nah, saya menunggu gimana respon manajer ini. Padahal saya tahu sebetulnya, Bapak ini marah dengan alasan yang nggak tepat. Saya baru ingat. Dia mau ke toilet, dan toiletnya itu rusak. Ya sebetulnya bukan salah toiletnya dong. Bukan salah baristanya dong. Dan dia ngomel-ngomel. Ya, alasannya kayak dibuat-buat, kayak mau show off gitu. Ini barista diomel-omelin, dan saya coba nunggu apa responnya. Saudara tahu apa yang dilakukan? Barista ini sama sekali tidak membantah dan tidak mengusik persoalannya. Dia dengan tenang berkata, ya Pak, nanti kami akan perbaiki. Ya Pak, minta maaf untuk ketidaknyamanannya. Hanya itu yang dia ulang-ulang. Dalam hati saya, ketika saya lihat itu, kan ini di depan mata saya, saudara. Saya salut sama barista ini.
Dia diomelin dengan cara yang begitu luar biasa. Dia hanya ngomong itu, baik Pak, kami akan perhatikan. Sambil senyum loh. Ya saudara bisa nggak dimaki-maki orang, saudara senyum. Saudara bilang, makasih ya Pak, udah maki saya. Besok saya traktir sop kambing deh, gitu. Bisa? Saya traktir kue tiaw apeng deh, bisa nggak? Ayo. Ini barista sambil senyum loh. Ya Pak, saya akan perhatikan. Ya Pak, maafkan saya atas ketidaknyamanan Bapak. Itu aja diulang-ulang. Akhirnya Bapak ini malu sendiri. Ada anaknya yang masih kecil, ada anaknya remaja, nyenggol-nyenggol dia. Akhirnya dia tidak menghabiskan minumannya, setelah dia puas ngomel-ngomel, dia pergi. Nah, barista ini tetap ketawa. Bahkan dia nggak ngomong sedikit pun hal negatif kepada rekannya yang pertama kali diomelin. Dan akhirnya saya panggil itu barista. Boleh nggak duduk? Boleh nggak ke tempat saya? Dia nyamperin saya cuma mau bilang begini sama saya, bilang gini sama dia. Dia tanya, kenapa Pak? Ada masalah apa? Oh enggak, saya bilang. Saya cuma mau bilang bahwa saya itu salut sama kamu. Kamu pantas dapat 2 jempol. Dan kamu pantas untuk dinaikin jabatan kamu. Kalau atasan kamu lihatin. Oh terima kasih Pak, dia bilang. Kalau barista itu jawab dengan cara yang nggak tepat, apa yang menurut saudara terjadi? Makin panjang, betul nggak? Tapi barista itu menjawab seperti yang difirmankan Tuhan. Saya juga nggak tahu dia orang Kristen apa enggak. Dia menjawab dengan lemah lembut. Dia menjawab dengan tenang. Dan Alkitab bilang, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi ini yang ketiga, saudara. Berbicaralah dengan cara yang benar. Termasuk kalau saudara ngomong selamat pagi. Saya pernah satu kali diminta oleh Departemen Asyir untuk menyampaikan sesuatu, dan kemudian saya bilang begini, kalau Anda ngomong selamat pagi kepada jemaat, ngomonglah dengan cara yang tepat. Jadi bicara selamat pagi kepada jemaat itu bukan sesuatu yang asal-asalan, saya bilang. Kenapa? Karena jemaat melihat ekspresi saudara. Karena selamat pagi artinya saya senang Anda selamat pagi ini. Bayangin kalau saudara ngomong selamat pagi tapi muka saudara tuh bete. Seakan-akan dia bilang apa? Lu nggak senang ya gue selamat pagi ini? Lu nggak senang lihat gue hidup pergi ke gereja pagi ini? Gitu loh saudara. Jadi saya bilang, waktu saudara ngomong selamat pagi, benar-benar saudara sampaikan bahwa Anda senang melihat dia selamat pagi ini dan bisa ketemu Anda di gereja. Lihat matanya, dan kemudian kasih senyum yang paling terbaik, dan kemudian bilang, selamat pagi. Dengan begitu, Anda sedang menyampaikan satu pesan, bahwa saya senang melihat Anda selamat dan sehat pagi ini. Jadi yang ketiga, kalau saudara berkata-kata, perhatikan caranya. Jangan ngomong sambil nunjuk-nunjuk. Nah, itu juga cara loh, saudara. Kadang-kadang perkataan yang sederhana, karena kita punya cara yang nggak bagus, itu bisa jadi meledak loh. Bisa jadi gede. Ya. Yang keempat yang terakhir ya. Yang keempat yang terakhir. Apa yang Anda perlu perhatikan ketika Anda berbicara? Belajarlah berbicara dengan benar. Berbicara harus benar. Artinya apa? Kalau A, katakan A. Kalau B, katakan B. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi yang pertama, timing. Yang kedua, isi. Yang ketiga, cara. Dan yang keempat, berbicara dengan benar. Apa hasilnya kalau saudara berbicara dengan tepat? Saudara kalau ya, bilang ya, hitam ya hitam, putih ya putih. Maka saudara akan dibilang, saudara adalah orang yang punya integritas. Saudara bisa dipercaya. Coba kita lihat ayatnya, Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Tuhan melarang bersumpah. Nah, biasanya saudara, kenapa seseorang itu bersumpah? Kenapa? Seseorang itu bersumpah untuk meyakinkan apa yang dia katakan. Tapi seseorang yang sering bersumpah, itu menandakan bahwa orang tersebut sebetulnya tidak dipercaya. Sehingga dia perlu memperkuat, membuat orang lain percaya dengan cara apa? Bersumpah. Nah Tuhan bilang apa? Kamu nggak perlu bersumpah. Kalau
Ya, kamu katakan ya, dan tidak, kamu katakan tidak. Maka kamu nggak perlu repot-repot bersumpah. Orang yang perkataannya benar, maka dia nggak perlu berpikir ketika dia ingin menyampaikan perkataannya. Karena apa yang kejadian, itu yang akan diucapkannya sudah. Karena dia terbiasa untuk mengatakan yang bukan yang lain. Tepat seperti apa yang dia mau katakan, tepat seperti kejadiannya. Tapi biasanya orang yang tidak dipercaya, dia akan mengumbar yang namanya sumpah. Sumpah dah, alah gue nggak percaya. Aduh sumpah dah, emang gue pernah bohong sih. Tapi ini kali bener dah, sumpah dah. Kalau gue nih kali nggak bener juga, biar gue ditabrak bajai. Bener ditabrak bajai, rupanya nggak bener juga, biarpun udah sumpah, saudara. Tapi kalau saudara bicaranya tepat, selalu tepat, contoh hal-hal yang kecil aja deh. Saudara kalau janji sama orang, mau ketemu, biasanya saudara datangnya tuh tepat atau sebelum jamnya atau setelah jamnya. Itu akan menentukan kepercayaan saudara dan penghargaan orang kepada saudara. Kalau saudara ingin dihargai, minimal saudara datang tepat. Tapi kalau saudara ingin lebih dihargai, datanglah sebelum waktunya. Jangan biasakan untuk tidak membiarkan orang lain menunggu saudara. Tapi lebih baik saudara yang menunggu orang lain. Kecuali saudara berjanji sama orang yang ngomongannya nggak pernah tepat. Tiap kali datang, tiap kali janji jam 7, dia selalu datang jam 7.30. Ya, kadang-kadang janji jam 7, datangnya jam 8. Nah, itu saudara perlu mempertimbangkan tuh. Lain kali kalau dia mau datang jam 7, janjiannya jam 6 aja, kita datang jam 7. Tahu-tahu waktu itu dia datang jam 6, saudara datang jam 7. Tapi kalau saudara ingin jadi orang yang punya value, saudara ingin jadi orang yang dinilai, oh nih orang ini punya value nih. Maka ingat ya, kalau saudara jadi orang yang berkata benar, dan orang lain melihat saudara adalah orang yang menepati janji, orang nggak akan berani main-main sama saudara. Kenapa? Karena saudara akan dinilai sebagai orang yang punya value. Ini orang value-nya tinggi. Kita nggak boleh main-main sama dia. Sehingga ketika orang janji sama saudara, janji jam 7, dia akan takut untuk datang terlambat. Kecuali, ya itu, kulit badak, saudara ya. Tapi kalau orang yang benar-benar punya karakter yang baik, ketika dia bertemu dengan orang seperti saudara yang selalu menepati janji, dia akan menghargai saudara. Apalagi ketika dia datang jam 7 kurang 15, dia datang lebih pagi, dia pikir dia datang pagian, ternyata saudara udah ada di situ lebih dulu. Dia akan sangat menghargai saudara. Jadi saudara-saudara, yang terakhir, yang keempat ini, belajarlah untuk berbicara dengan tepat, bicara dengan benar. Kalau saudara dagang yang benar. Nih, kalau saudara jujur di dalam segala hal, kalau kita ngomong saudara jujur di dalam berbisnis, tanpa saudara sadari, orang akan menjadi marketing saudara tanpa dibayar. Caranya gimana? Orang akan promosiin saudara. Kalau kamu mau belanja misalnya kalau kamu mau belanja barang ini ya, kamu pergi ke toko ini, tuh sama Sinci itu tuh. Memang harganya lebih tinggi sedikit lah, tapi kunci jujur loh. Kalau dia bilang barangnya jelek, jelek. Kalau dia bilang barangnya bagus, bagus. Kalau dia bilang, kalau misalnya barangnya buatan Tiongkok, dia bilang buatan Tiongkok. Enak belanja sama dia tuh aman, kita tuh tenang gitu. Kita bisa percaya sama omongannya. Walaupun harga lebih tinggi dikit, tapi tenang. Tapi lu jangan belanja di toko sebelahnya ya. Itu toko sebelahnya walaupun nama tokonya Haleluya, itu kuncinya gilanya minta ampun lu. Begitu, saudara. Barang buatan Cibaduyut dibilang buatan Prancis. Oh, ini sepatu buatan Prancis limited edition. Udah nggak ada lagi di Paris. Ini hanya beberapa. Sampai budak juga nggak bakalan ketemu di Paris. Emang buatan Bandung, saudara. Ya kan? Dan saudara mesti berpikir panjang. Bahwa bisnis itu, kita berbisnis, kita jualan ya. Bukan hanya untuk orang sekali belanja.
tapi kita berusaha untuk orang bisa repeat order. Orang itu bisa seperti terikat sama kita dalam tanda kutip. Akan menjadi pelanggan tetap kita. Nah, caranya gimana? Ya orang itu mesti percaya sama saudara. Logisnya begitu aja sih, gampang. Kita tidak akan berteman dengan orang yang nggak bisa kita percaya. Betul nggak? Hubungan itu, hubungan apapun, suami istri, hubungan antar rekan kerja, hubungan pertemanan, ya kan, hubungan percintaan, apapun juga, dasar yang menjadi perekat sebuah hubungan itu apa sih? Semennya itu apa sih kalau di dalam sebuah bangunan, bata-bata itu semennya itu apa? Semennya itu adalah trust, kepercayaan. Ketika sebuah kepercayaan sudah hilang, maka hubungan itu nggak bisa dipertahankan. Hubungan itu udah nggak jadi rekat lagi. Nah sama, kepercayaan itu dibangun dari apa sih? Dari perkataan kita. Perkataan yang apa? Perkataan yang benar. Yang kita katakan sama dengan yang kita lakukan. Nah itu yang disebut dengan integritas. Oke, saya selesai. Jadi 4 hal ini yang sederhana ya. Ya gampang kan untuk dimengerti kan. Saya nggak suka khotbah yang ribet-ribet. Saya lebih suka khotbah yang gampang. Nggak peduli orang bilang, wah bahasanya nggak ada bahasa teologisnya, nggak kurang keren, bodoh amat. Yang penting orang ngerti, gitu kan. Saudara ngerti, dan sementara saudara dengar, saudara berkata dalam hati saudara, oh ini saya bisa lakuin. Itu jauh lebih penting buat saya. Ya, yuk kita berdoa dulu buat firman Tuhan. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan tentang perkataan hari ini Tuhan ajarkan buat kami. Tuhan tolong setiap kami supaya khususnya di masa pandemi ini Tuhan, ada banyak orang yang lemah, ada banyak orang yang tiba-tiba kehilangan harapan, mungkin mereka kehilangan banyak hal dalam hidup mereka, dan mungkin kami, nggak semua dari kami, punya kemampuan untuk membantu mereka dalam hal materi Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan sama Tuhan, bahwa untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kami, juga bisa dilakukan lewat perkataan. Dan itu jauh lebih penting. Ketika mereka punya semangat, karena mendengar perkataan kami, maka mereka punya power untuk mereka bangkit kembali, dan berusaha kembali. Dan itu sesuatu yang tidak sementara. Karena itu Tuhan, urapi lidah kami, urapi perkataan kami, supaya dengan perkataan kami bisa merubah dunia kami. Kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Kami tiba-tiba mempunyai hubungan-hubungan yang baru, karena kami merubah perkataan kami. Hubungan-hubungan yang baru, yaitu hubungan yang baik, hubungan-hubungan yang juga akan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran pada malam hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan.